Kematian Sutrimo, orang yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hingga kini masih misterius. Polda Metro Jaya pun akhirnya buka suara. Kabar ini pertama kali beredar disebutkan pada Kamis 23 Juli 2026. Telah meninggal dunia seorang pria bernama Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga atau Karungga ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman sebuah klinik kecantikan yang sudah lama tidak beroperasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari mulut dan hidungnya keluar busa. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Pertanyaannya yang kini menjadi sorotan publik, benarkah status Sutrimo sebagai Karungga ex-Jampitsus itu fakta? Kepolisian menyebut bahwa seluruh informasi yang beredar, termasuk soal profesi korban dan penyebab kematiannya masih dalam proses pendalaman penyidik. Masyarakat diimbau untuk tidak buru-buru menarik kesimpulan. Namun, sumber di lapangan menyebutkan bahwa Sutrimo benar merupakan asisten rumah tangga sekaligus penjaga rumah dinas Febri Adriansyah. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan hati-hati. Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Gitu. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi Pak? Korban ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Pak, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Makanya tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan tengah mengumpulkan keterangan dari keluarga, pengemudi ambulan,
tenaga medis hingga memeriksa rekam medis dan riwayat pemesanan ambulans korban. Pada Minggu 26 Juli 2026, tim penyidik turun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi klinik tersebut. Barang bukti berupa bantal, dokumen, dan sepeda motor turut diamankan. Kepolisian menyampaikan, kesimpulan resmi soal penyebab kematian baru akan diumumkan setelah hasil otopsi dan pemeriksaan forensik rampung. Kabar ini muncul di tengah sorotan publik terhadap Febri Adriansyah yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Wajar bila masyarakat menghubungkan dua peristiwa ini. Namun, sekali lagi, kepolisian menegaskan belum ada bukti yang mengaitkan keduanya. Jadi, penyebab kematian orang dekat ex-Jampitsus ini masih menjadi misteri. Yang jelas, publik kini menunggu satu hal, kejelasan fakta, bukan spekulasi. Demikian headline inews.id hari ini. Update terus berita-berita terkini di www.inews.id. Saya Komarudin Bagja, pamit undur diri. Sampai jumpa.